Hiyo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Yups, One Piece is back nakaba. Akhirnya kita kembali mendapatkan lanjutan dari manga One Piece. Tentu kali ini bocoran sudah terkonfirmasi langsung oleh pihak terpercaya yakni Pipis dan juga Warskin Forum. Nah, sebelumnya Tamagon mengingatkan lagi tentang apa yang terjadi pada chapter lalu yang akhirnya memperlihatkan sang pangeran terkutuk terbebas dari rantai yang membelenggunya selama ini. Senjatanya yang bernama Ragnir pun segera melibas semua yang ada di depannya saat ini, dan tentu saja Elbaf akan jadi sangat bersiaga dengan hal ini, dan sebentar lagi Ragnarok pun akan segera dimulai. Nah, sebelum masuk ke dalam videonya, seperti biasa jangan lupa like dan share nanti jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon kali ini ya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1142 kita kali ini mendapatkan judul Hal Yang Paling Kutakuti. Cerita sampul masih seputar dari perjalanan Yamato. Kali ini terlihat Yamato yang menyerang Hushu menggunakan Thunder Bagua. Yep, bocoran pertama yang kita dapatkan pada chapter kita kali ini adalah seekor ular raksasa yang bernama John Moonguard menyerang sekolah Walrus, tapi Saul dan juga kepala sekolah Kiba mengalahkannya. Anak-anak raksasa pun berjalan sambil tidur menuju ke pantai yang mengikuti panah dari Gunko. Sementara itu, di sisi yang lainnya kita pun melihat Loki yang menyuruh Luffy dan juga yang lainnya untuk membukakan borgol terakhir di kakinya, sambil memperingatkan mereka dia masih bisa untuk menghancurkan Elbaf dalam kondisi seperti ini. Loki melancarkan serangan menggunakan Ragnir ke pohon Adam, memicu sambaran petir dari langit dan menyebabkan kebakaran. Nah, sementara itu, di sekolah, kekhawatiran anak-anak menjadi hidup sebagai sesuatu yang menakutkan. Monster seperti Doodle yang menyerupai Loki, Black Nika, Naga, dan juga banyak yang lainnya. Ange ingat dia pernah mengajar anak-anak untuk menggambar kekhawatiran terbesar mereka. Dan di sini pun para kesatria suci menonton kejadian tersebut. Akhir chapter ini, Sommers pun bertanya kepada Gunko apa yang paling dia takuti. Gunko menjawab, Niga. Dan minggu depan chapter akan libur. Nah, awal bocoran kali ini kita sudah dikejutkan dengan sesuatu yang menarik, di mana ada ular legendaris mitologi Nordik yakni John Moonguard menyerang sekolah Walrus. Dari mana ular ini berasal? Apakah ini milik dari salah satu kesatria suci? Karena di sini terlihat ular ini menyerang sekolah. Jadi dia sudah pasti menargetkan anak-anak raksasa. Apa mungkin juga ular raksasa John Moonguard ini juga ada punya kaitan hubungannya dengan ular Skypiea? Ketika John Moonguard, ular dunia di dalam mitologi Nordik, melepaskan ekornya yang mengelilingi dunia, dikatakan bahwa Ragnarok pun akan segera dimulai. Banyak yang menduga bahwa buah iblis legendaris milik Loki sebenarnya adalah buah iblis John Moonguard. Dan meski kini terungkap fakta bahwa ada makhluk itu juga di negeri Elbaf, masih belum menutup kemungkinan ya akan kemampuan dari buah iblis ular raksasa yang dimiliki oleh Loki ini ke depannya nanti. Kemudian menarik juga untuk membahas apa yang menjadi ketakutan terbesar dari Gunko di chapter ini. Dan ternyata dia takut akan Nika. Bagaimana jika Gunko ini adalah tubuh avatar yang dikendalikan oleh Im Sama? Matanya, fakta juga bahwa kita tidak memiliki nama belakangnya atau gelar orang suci seperti halnya para kesatria suci yang lainnya yang memiliki gelar Saints dan juga nama dari keluarga mereka. Jadi Gunko ini berbeda dengan anggota kesatria suci yang lainnya. Apalagi di chapter ini ditekankan bahwa rasa takutnya terhadap Nika dan serangan panahnya yang mirip sekali dengan milik Im Sama. Ini pun memungkinkan dia tanda petik bisa jadi adalah sebuah boneka yang digunakan oleh Im Sama untuk beralih peran dari jarak jauh. Namanya juga secara harfiah adalah Gunko, yakni anak perang. Bisa saja diduga ia hanyalah tubuh yang diciptakan oleh Im Sama untuk berperang. Jadi bagian Gunko ini menarik karena apakah dia takut pada Nika karena pengalamannya sendiri atau karena dia merupakan ancaman terbesar bagi naga langit dan sejarah mereka. Gunko melihat Loki dan mengakui kekuatannya sebagai kandidat yang baik untuk anggota kesatria suci. Namun ternyata ketakutan terbesarnya adalah Nika, bukanlah Loki. Jadi secara garis besar, Loki bukanlah ancaman jangka panjang bagi Luffy ini nantinya dalam mode Nikanya.
Seperti biasa, ada beberapa informasi menarik seputar One Piece di seminggu belakangan ini. Informasi pertama terkait dengan ISOSpeed yang mengatakan dia ingin bertemu dengan Oda Sensei. Nah, ISOSpeed ini adalah streamer besar dan telah cukup terkenal. Dia menjadi pusat perbincangan di fandom One Piece. Alasan terbesarnya adalah beberapa waktu yang lalu, ISOSpeed ini telah membuat klaim bahwa dia telah diberi izin untuk streaming anime One Piece di saluran YouTube-nya tanpa dampak apapun. Seperti yang diketahui ya, bahwa One Piece, Toei Studio yang membuat One Piece ini sangat keras dalam hal teguran hak cipta. Jadi tanpa izin, streaming tidak akan mungkin dilakukan. Namun ISOSpeed sampai saat ini belum menayangkan animenya di saluran YouTube-nya. Namun dia telah bertemu dengan Miki Kobayashi yang bertanggung jawab untuk mempromosikan anime dan film One Piece. Nah, hal inilah yang membuat klaim ini sangat masuk akal karena pengikutnya di YouTube sangat banyak dan akan membawa banyak sekali penggemar baru ke dalam dunia One Piece. Nah, Speedbun baru-baru ini mengatakan bahwa ia ingin sekali bertemu dengan Oda Sensei, sang mangaka One Piece. Oda Sensei bukanlah seseorang yang dapat ditemui oleh siapapun karena dia adalah orang yang sangat sibuk dan seseorang yang sangat tertutup. Bertemu Eiichiro Oda sangat sulit, tetapi bagi seseorang dengan tingkat ketenaran seperti Speed, sepertinya ini memang bakalan terwujud. Ingat, Oda Sensei tidak banyak tampil di depan publik dan bahkan memiliki banyak sekali foto dirinya. Dan bahkan kita memiliki sedikit sekali foto darinya. Oda biasanya memakai penutup wajah ikan sendiri saat tampil di depan umum atau wajahnya pun diburamkan. Namun Oda Sensei pernah bertemu dengan beberapa orang seperti pengisi suara Jepang di Bajak Laut Topi Jerami atau aktor yang mengerjakan One Piece live action. Tapi jelas mereka adalah orang-orang yang terlibat langsung dengan pekerjaan dari Oda Sensei. Bagi Speed, bertemu Oda tidaklah akan mudah. Nah, jika bisa bertemu dengan Oda Sensei dan berandai-andai, apa yang kira-kira akan kalian tanyakan langsung ke beliau? Tulis di kolom komentar ya. Spekulasi banyak sekali beredar terkait dengan karakter Gunko yang ternyata pernah menjadi bagian dari tentara revolusioner dan sekarang bergabung dengan Ksatria Suci. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa sebagian besar kapten tentara revolusioner mengenakan topi dan kacamata yang mirip sekali dengan Gunko? Gunko menekankan ke Loki betapa istimewanya dia diundang ke Holy Knights. Ia menyebutnya sebagai keajaiban, karena itulah hal ini sangat berarti baginya. Mungkin ia mendambakan tawaran tersebut dan mungkin saja ia berbicara berdasarkan pengalaman saat ia direkrut. Nah, terlebih lagi, nama yang diperkenalkan oleh narator saat Gunko ini muncul pertama kali adalah satu-satunya yang tidak memiliki nama Saints, tidak seperti kesatria dewa lainnya. Samrock memiliki gelar bangsawan dunia, dan belum lagi karakter kedua kesatria suci yang dimunculkan di chapter terbaru, yakni Saints Gillingham dan juga Saints Somers. Mereka berdua juga punya nama Saints dan juga disebutkan dari keluarga Sepper dan juga Limosif. Jadi, oleh karena itulah Gunko kemungkinan besar adalah orang biasa yang tak termasuk dari pemerintahan dunia, apalagi kaum naga langit. Lebih jauh lagi, sejauh ini dia adalah satu-satunya kesatria suci yang berbicara dengan arogan dan menganggap dirinya paling hebat. Tidak seperti yang lainnya yang telah kita lihat, yang lebih santai dan bahkan konyol. Jadi mungkin itu karena dia akhirnya merasakan menjadi dewa tak seperti yang lainnya yang tumbuh sebagai bangsawan dunia. Ini pun menunjukkan bahwa Dragon ini mengenal para kesatria suci karena salah satu anggotanya telah rusak dan bergabung dengan mereka. Jadi ini pun bisa menjadi cerita latar belakang yang menarik saat para revolusioner bertemu dan menghadapi para kesatria suci, khususnya Gunko di masa mendatang. Yup, dan yang sepertinya cocok untuk melawan Gunko ini tak lain adalah Koala. Yuk, sekian pembahasan Tabungan terkait dengan spoiler yang muncul di hari ini dan juga beberapa informasi menarik seputar One Piece di seminggu kebelakangan ini. Terima kasih sudah menonton ya, dan kita akan bertemu di spoiler lengkapnya besok. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.